Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Allah telah mengizinkan kita kembali untuk bisa bertemu, yakni untuk sama-sama kita mempelajari ilmu Al-Quran, tahfidz al-Fat. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di pertemuan kemarin kita belajar menghafal, ya, kita sudah selesai menghafal tema kelima. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makna dari tema tersebut. Baik, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum kita mulai. Baik, di kelas Umar bin Khattab lengkap ya untuk hari ini. Sebelum kita memulai untuk belajar memahami makna dari tema keempat, kita murojaah terlebih dahulu. Surat yang di pekan kemarin kita sudah hafalkan ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, yang kompak ya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Itu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di sana mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Itu Tuhan yang memelihara langit
dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Baik. Di sini itu tema kelima adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Nih, menurut teman-teman, orang bertakwa itu mana yang termasuk orang yang bertakwa? Nah, di sini ada orang yang berbuat kebaikan, ada yang berdoa, ya ada gambar berdoa, kemudian ada yang sedang melaksanakan sholat, kemudian ada yang ekspresi marah, dan ini belief maksudnya yakin gitu ya. Nah, di sini Ibu kasih gambar gitu ya. Menurut teman-teman, mana di sini gambar yang menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa? Ya, tentu teman-teman pasti sudah tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, yakni yang senantiasa berbuat kebaikan. Tapi tidak dengan itu ya. Takwa di sini berarti melakukan semua kebaikan dengan niat yang baik tentunya ya, harus karena Allah. Kemudian dengan sungguh tentu ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, maka kita harus bersungguh-sungguh, harus dengan semangat gitu ya ketika kita melakukan kebaikan, tidak dengan secara terpaksa gitu ya. Walaupun mungkin kita di awal-awal pasti daripada kita tidak sama sekali melakukan kebaikan, maka kita pasti akan terdorong untuk yaudah terpaksa dulu, nggak apa-apa ya. Nah, kalau disuruh milih gitu ya, kan Allah mengadakan pilihan buat kita tuh, dua jalan gitu ya. Kita memilih jalan yang fujur atau qawah gitu ya, jalan ketakwaan atau jalan fujur gitu ya. Itu jalan yang tidak baik atau jalan baik. Kalau mau disuruh milih yang mana? Ya tentu ya pasti kita akan memilih jalan yang baik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita sesudah memilih pilihan yang terbaik, ketika misalnya teman-teman di sini kan sudah pada balik ya insya Allah, dan sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat ketika bangun subuh ya. Kan ada, kita tuh bisa memilih ketika kita bangun lalu melaksanakan sholat, berarti kita udah memilih pilihan jalan orang yang bertakwa. Tapi ketika kita sedang ketika sholat telah dikumandangkan azan gitu ya, sudah waktunya sholat, tapi kalian tidak memilih untuk bangun dari tidur kalian gitu ya, tapi kalian memilihnya ya udah gitu ya, tidur aja gitu, nggak bangun. Berarti kalian telah memilih jalan yang fujur gitu ya. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa tuh seperti apa gitu ya. Nah, tentu di sana tuh akan diberikan surga. Terlebih ya, surga itu akan didapatkan oleh orang yang Allah ridhoi. Tentu sebagai abdullah, hamba Allah, kita harus senantiasa melakukan amal sholih gitu ya. Di rumah kita bertakwa, di lingkungan sekolah kita mencerminkan sikap takwa, dan dimanapun kita berada kita harus mencerminkan sikap takwa. Artinya kita senantiasa, Allah tuh melihat kita dimanapun gitu ya. Allah melihat kita ketika sedang melakukan hal apapun. Makanya ketika kita mempunyai sikap ihsan dalam diri kita, merasa diawasi, ini punya CCTV ya. Kita kalau di sini tuh kan ada CCTV, kita pasti akan hati-hati gitu ya. Nanti takut ada yang melihat kita gitu ya, di CCTV di kamera gitu ya. Tapi setiap hari kita punya CCTV langsung dari Allah, CCTV-nya Allah gitu. Makanya kita harus punya sikap ihsan, merasa takut gitu ya, merasa diawasi oleh Allah. Makanya kita tidak akan ingin gitu berbuat sesuatu hal yang buruk gitu ya. Nah, kemudian kalau kita meniatkan semua kebaikan kita karena Allah, itu sudah merupakan ciri orang yang bertakwa gitu ya. Dan ketika kita memilih jalan takwa, kita senantiasa melakukan kebaikan untuk Allah, yakni Allah akan ridho dengan kita. Nah, kalau sudah ridho balasannya apa? Ya, ridho Allah tuh kita melaksanakan setiap perbuatan untuk bisa mengharapkan ridho Allah. Setelah kita mendapatkan ridho Allah, maka kita tuh
diberikan gelar oleh Allah. Gelar apa? Gelar takwa. Kemudian nanti di akhirat tentu kita akan masuk surga. Disediakan apa di surga gitu ya? Untuk orang yang bertakwa, disediakan surga gitu ya. Di dalamnya ada apa? Ada buah, ya, ada kebun-kebun gitu ya, dan banyak ya macam-macamnya gitu ya. Makanya kita harus senantiasa semangat ya untuk beramal soleh. Sama-sama ibu juga di sini menyemangati diri ibu sendiri gitu ya. Kita ibu bukan hanya berbicara untuk kalian, tapi ibu terlebih berbicara untuk diri ibu sendiri gitu ya, bahwa kita tuh benar-benar harus mengingat takwa itu seperti apa gitu ya. Kita itu harus benar-benar mengingat setiap perbuatan kita itu harus diniatkan karena Allah gitu ya, karena kita sebagai hamba Allah, tidak ada tujuan lain untuk kita selain beribadah kepada Allah gitu ya. Ibu tegaskan setiap hari, ibu bahas kita tuh di dunia itu hidup hanya untuk beribadah gitu ya. Tentunya memiliki sikap takwa artinya kita sadar kita sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah. Sekolah untuk apa? Untuk beribadah. Belajar untuk apa? Untuk beribadah. Bisa nggak gitu ya? Insya Allah selama kita senantiasa mau belajar, maka kita akan bisa gitu ya, bisa melakukan hal-hal yang Allah ridhoi tentunya. Nah, baik, sekarang ibu akan memberikan soal untuk teman-teman diskusikan ya. Nah, di sini ibu akan memberikan ayat yang secara acak. Nah, nanti kalian susun ya, urutannya, kemudian kalian diskusikan apa yang kalian dapatkan di hari ini ya, yang ibu sampaikan gitu ya, apa yang kalian pahami. Kemudian setelah itu kalian presentasikan di depan ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah selesai ya presentasinya. Terima kasih teman-teman sudah berani untuk mempresentasikan pendapat-pendapatnya tentang apa yang teman-teman pahami terkait tema yang kita bahas hari ini, yaitu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah ya, ibu rasa teman-teman sudah bisa memahami sedikitnya apa yang tadi ibu sampaikan. Kemudian teman-teman kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan tadi untuk urutan sholatnya alhamdulillah semuanya sudah benar ya, sudah benar. Mungkin ibu tekankan lagi di cara pembacaannya ya. Nanti teman-teman biasakan untuk senantiasa bertalaqi ya, agar pemahaman dalam membaca Al-Qur'annya tartil ya, lebih tartil. Nah, ibu akan melengkapi gitu ya, akan melengkapi pembahasan yang tadi kalian presentasikan ya. Jadi tema kita yang udah kita pelajari tentang balasan bagi orang yang bertakwa. Sungguh kata Allah ya, Allah berbicara dalam Quran, sungguh orang yang bertakwa mendapat kemenangan gitu ya. Di sana disebutkan takwa dulu gitu ya. Berarti kita punya gelar dulu sebelum kita diberi kemenangan gitu. Tapi sebelum kita diberi gelar takwa, ada usaha yang harus kita lakukan gitu ya. Usaha apa agar kita digelari sebagai orang yang bertakwa? Tentunya usaha kita adalah senantiasa melakukan amal sholih yang diniatkan karena Allah ya. Kita datang ke sekolah, niatkan itu semua karena untuk mengharap ridhonya Allah. Karena tadi ibu jelaskan ya, kalau kita itu sudah sadar sebagai hamba Allah yang mempunyai tujuan hidup, yakni hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan waktu 24 jam kepada kita, maka kita harus menggunakan 24 jam itu untuk mengharapkan ridho Allah gitu. Gimana caranya gitu ya? Ini kita harus
senantiasa melihatkan karena Allah gitu. Makan bukan untuk supaya kita kenyang, tapi supaya kita bisa menjalankan amal soleh gitu ya. Karena tanpa makan pasti kita tidak akan kuat, badan kita akan lemas, tidak akan bisa melakukan amal soleh gitu ya. Tidur, kenapa bisa bernilai ibadah gitu ya? Ya itu gitu ya, kita membutuhkan tidur gitu dah. Karena Allah menciptakan malam untuk istirahat dan siang untuk beraktivitas gitu ya. Nah kesana bukan gitu. Baik, Allah tuh menyebutkan dulu kemenangan, menyebutkan dulu takwa gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira sudah pantas enggak ya kita itu mengharapkan mendapatkan surga, tapi kita tidak punya harapan untuk diridhoi Allah gitu ya? Tentu ya akan sangat tidak masuk akal gitu ya ketika kita mengharapkan surga, tapi kita tidak mengharapkan sehari-hari aktivitas yang kita lakukan itu kita punya harapan untuk mendapat ridho Allah gitu ya. Nah karena takwa itu harus kita usahakan. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang beriman ya, berarti yakin gitu ya bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti punya pertanggungjawaban gitu ya. Nah jika Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa, maka apa yang harus kita perbaiki gitu ya? Apa yang hari ini harus kita perbaiki? Coba ya kita renungkan gitu ya. Apakah hari ini kita sudah belajar meniatkan karena Allah? Apakah hari ini ketika kita bangun dari tidur melaksanakan sholat subuh, membantu orang tua, apakah sudah kita niatkan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah? Apakah hari ini sebelum kita berangkat kita makan dulu, sarapan dulu untuk menambah energi kita? Apakah kita sudah berdoa? Apakah ada harapan ketika kita makan agar Allah memberikan ridho kepada kita? Nah kita sadari ya, kita berpikir ke arah sana gitu ya. Makanya kita harus senantiasa meniatkan semuanya karena Allah agar bernilai ibadah. Ketika sudah bernilai ibadah, maka Allah akan berikan kepada kita gelar takwa, dan surga pantas tidak untuk kita. Kalau kita sudah diberikan gelar takwa oleh Allah, pasti pantas ya gitu ya. Makanya kita harus berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini ya itu dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan di sini teman-teman semuanya Allah berikan kemudahan untuk memahami ilmu yang dipelajari, dan Allah berikan juga kemudahan untuk kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ya ilmu Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita ya, kita jadikan Al-Quran yang berjalan gitu ya. Al-Qurannya berjalan, yakni maksudnya itu adalah amalkan gitu ya Al-Quran. Karena kita itu mengikuti siapa? Rasulullah sebagai Nabi kita, bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran gitu ya. Karena beliau menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya ya. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan link kepada teman-teman ya. Bisa nanti teman-teman isi link tersebut terkait balasan bagi orang yang bertakwa gitu ya. Ibu ingin teman-teman isi G-formnya itu pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya, seputar yang tadi Ibu bahas gitu ya. Tidak akan jauh dari sana, lebih kepada apa yang mau teman-teman perbaiki gitu ya setelah belajar
Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran terkait tema balasan bagi orang yang bertakwa gitu ya. Nah, Ibu mau tahu gitu ya, apa yang kalian dapatkan, apa yang mau kalian perbaiki, dan apa yang akan kalian lakukan setelah ini gitu ya, setelah mendapatkan ilmu ini. Sebenarnya Ibu kasih waktu 5 menit saja ya untuk teman-teman ngisi di formnya. Oke, silakan dibuka. Alhamdulillah, dari Ibu dicukupkan sekian ya. Jangan lupa untuk hafalannya di murojaah, karena tidak ada metode lain untuk melancarkan hafalan selain dengan hanya satu kuncinya, yaitu murojaah, dengan mengulang hafalan tersebut ya, agar hafalannya tetap terjaga. Kemudian kita ingat-ingat untuk senantiasa mempelajari materi pelajaran ini ya, mengulang kembali materi pelajaran yang kita dapatkan, terlebih kepada maknanya, agar kita bisa memahami dan kita bisa berjuang ya, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata yang Ibu ucapkan kesalahan. Itu semua dari diri Ibu, dan adapun kebenaran hanyalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di pekan selanjutnya, tema ke-6 ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman semuanya untuk belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan mengizinkan kembali kita untuk bisa bertemu.